berkat dengan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan buat waktu dan kesempatan yang indah ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini Bapa boleh senantiasa berkuasa di dalam kehidupan kami, yang menuntun kehidupan kami supaya semakin berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian isi kebenaran firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkan disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25 ini, saya menawarkan tema untuk kita renungkan pada malam hari ini, yaitu tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Pepatah ini sudah sering kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan pepatah sistem tabur tuai ini mengingatkan dan mengajak kita belajar untuk tetap menaburkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Mungkin inilah tujuan daripada pepatah ini, supaya kita tetap melakukan yang baik. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini atau di era zaman modern ini, manusia cenderung berpikir panjang atau merenung terlebih dahulu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita cenderung berpikir terlebih dahulu untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika kita melakukan yang baik, belum tentu orang memperlakukan yang baik di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan malam ini mengajak kita supaya kita merenungkan kembali betapa pentingnya kita tetap berbuat baik, berpikir yang baik, merenungkan yang baik, meskipun terkadang perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak dipandang oleh manusia. Tapi kalau kita tulus Bapak Ibu melakukan yang baik itu di dalam kehidupan kita,
Itu adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Surat Petrus ini kembali mengajak kita supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Meskipun di balik kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini, kita dibenci orang lain. Kita melakukan kebaikan-kebaikan, justru kita dibenci orang lain. Kita dijauhi orang lain. Bahkan kita akan banyak menanggung penderitaan-penderitaan yang tidak pantas kita terima karena kita melakukan yang baik. Ini cenderung Bapak Ibu kita rasakan di dalam kehidupan kita ketika kita belajar untuk melakukan yang baik di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam satu minggu ini perbuatan-perbuatan yang baik yang bagaimana yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita renungkan bersama-sama. Sebab firman Tuhan berkata di ayat yang ke-19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Anda. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melihat situasi dan kondisi saat ini Bapak Ibu, di mana dunia kita ditimpa oleh COVID-19. Dan banyak kita lihat di media sosial, bahkan berita di televisi, surat kabar yang lain menawarkan kebaikan-kebaikan dan ikut aksi melakukan kebaikan di dalam kehidupan sosial mereka. Justru banyak juga orang yang tidak suka akan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi pada malam hari ini Bapak Ibu kita kembali merenungkan bagaimana kebenaran firman Tuhan adalah kasih karunia jika kita terus belajar melakukan yang baik dan terus berbuat baik di dalam kehidupan kita. Meskipun orang lain, keluarga, sahabat, tetangga membenci perbuatan baik yang kita lakukan ini. Tetapi harus memang benar-benar Bapak Ibu, perbuatan baik yang Bapak Ibu dan yang saya lakukan itu memang menyenangkan hati kita. Bapak Ibu, kita telah melihat dan merasakan bagaimana teladan-teladan yang baik yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita di tahun 2000 tahun yang lalu. Dia memberikan teladan yang baik di dalam kehidupan kita supaya kita meneruskan teladan yang baik yang daripada Tuhan Yesus. Itu adalah suatu panggilan dan kasih karunia untuk tetap kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Sehingga ayat 21 sampai 25 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk berkebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Suatu teladan yang baik yang Bapak Ibu, yang Tuhan tinggalkan, yang Tuhan teladankan di dalam kehidupan kita.
supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang pertama, perbuatan baik adalah kehendak Allah. Yang kedua, perbuatan baik adalah tugas panggilan Kristus bagi kita. Yang ketiga, perbuatan baik adalah tanggung jawab kita bersama. Yang keempat, perbuatan baik adalah ciri-ciri anak Tuhan yang setia. Sedangkan yang kelima, perbuatan baik adalah anugerah terindah yang Tuhan karuniakan untuk kita lakukan bersama di dunia ini. Dan biarlah lewat kelima poin ini Bapak Ibu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh meneladani kebaikan-kebaikan yang Tuhan teladankan di dalam kehidupan kami. Kami cenderung Bapa berpikir untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami melakukan yang terbaik ya Tuhan di dalam kehidupan ini, belum tentu semua orang menerima kebaikan-kebaikan kami. Namun biarlah Bapa kami terus belajar untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini, mencontohkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini, dengan maksud dan tujuan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama